Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas wawancara bersama saya Fendi Romanto dan narasumber pertama yaitu Ibu Sirokah SAG MSI dengan Ibu Susana selaku narasumber kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, mohon izin mengganggu ya. Iya, ada apa? Ini kebetulan saya ada tugas dari JGP untuk mengirim rekaman video atau audio terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dilematika yang dialami di sekolah saya dan beberapa sekolah lain. Nah, ini berhubung Bu Is sebagai kepala sekolah di SDN 4 Pangurjo, maka mohon izin dan Bu Is berkenan untuk saya wawancara itu. Oke, monggo. Oke. Yang pertama Bu Is, terkait dengan kasus-kasus yang ada, bagaimana panjenengan itu bisa membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral? Untuk mengetahui itu dilema etika maupun itu memang kita harus mengetahui persisnya. Gini, kalau dilema etika itu melihat kita sikap guru itu memang berbuat salah, berbuat nggak benar. Tapi kalau saya tunjuk atau langsung saya beri sanksi, mesti ada dampaknya. Itu saya nggak berani. Iya. Termasuk kalau tidak saya beri sanksi, itu juga nggak enak. Jadi kedua-keduanya sama-sama memberatkan. Ya. Itu yang dinamakan dilema etika. Sedangkan bujukan moral ya memang kadang guru yang sudah nakal, sudah gak gelem, istilahnya yang memang harus selekasnya, secepat mungkin saya beri sanksi. Itu kalau bujukan moral. Yang lebih sulit itu memang dilema etika. Terima kasih. Terus bagaimana Bu selama ini jenengan mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika yang mana keduanya sama-sama benar? Jenengan memutuskan itu misalkan ada orang guru yang rajin, kemudian tapi keluarganya sakit-sakitan sehingga beliaunya sering tidak masuk, itu sudah semuanya Bu untuk dilema etika itu memang merupakan gampangannya bawaan dari tiap guru, Pak. Guru itu mempunyai permasalahan dalam keluarga. Kalau saya mengatasinya seperti itu tidak langsung serta-merta saya beri teguran atau tidak. Sebelum saya melangkah seperti itu, saya tentunya akan memanggil teman-teman. Saya kadang-kadang kan mesti ada guru yang sajak ngomong, kenapa Bu ini kok ini saya musyawarah. Akhirnya tahu, kok maling ini? Ya Bu, karena ini mesti ada jawaban. 1, 2, bahkan 3 sampai 4 guru gantian saya ambil. Saya cari info-info yang di balik mengapa dia bersikap itu. Karena saya nggak kepingin yang saya laksanakan itu malah menjatuhkan dia atau menjadikan dia sangat terpuruk. Itu yang saya atasi selama ini di sekolahan ini. Jadi saya istilahnya musyawarah dulu, menghimpun permasalahan yang ada di belakangnya yang mendapat masalah itu tadi, yang memiliki masalah itu, sehingga saya untuk mengungkapkannya atau menjustisnya atau memberikan tegurannya, saya akan pas bisa melaksanakan. Karena apa? Saya akan menggali dulu, nggak saya langsung saat itu juga. Itu Pak. Iya Bu, terima kasih Bu, sangat luar biasa Bu. Jadi jenengan tadi saya beri pertanyaan nomor 2 tapi langsung menjawab nomor 2 dengan nomor 3 Bu. Oh gitu ya. Langsung dirangkap. Ini termasuk prosedur tadi sudah jenengan sampaikan. Terus untuk itu Bu, langkah apa yang panjenengan anggap efektif untuk mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Langkah dalam memutuskannya. Dari musyawarah tadi maupun ini? Dari musyawarah. Gini loh, saya bukan musyawarah itu langsung itu saya jadikan teguran atau peringatan, tidak. Saya dengan mengambil teman-teman di sekitar mereka. Contoh ada 1A guru saya kebetulan ada masalah seperti ini, dilema etikanya. Terus saya tegur kan nggak langsung. Jadi tentunya saya akan mencari info-info
Dengan mencari info yang banyak, mendapat banyak, saya plek sudah mudah sekali itu. Jadi nggak langsung. Jadi Bu ya, sangat demokratis sekali Bu ya. Dari panjenengan memutuskan ini sangat luar biasa. Seandainya nanti saya jadi pemimpin, insya Allah akan kami ikuti Bu untuk itu. Kemudian Bu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, panjenengan biasanya menyelesaikan hari itu juga di tempat itu, atau mungkin jenengan menunggu beberapa hari atau gimana? Biasanya yang paling sering aja. Saya tunggu beberapa hari. Karena saya tahu nggak bisa kita selesaikan suatu masalah itu langsung tek, karena dia salah, saya tegur saat itu juga, saya justice juga tidak. Saya tadi menunggu waktu yang tepat, menunggu hasilnya dari teman-teman. Oh, kalau ini berarti saya bertindak seperti ini. Tentunya saya juga nggak pada waktu marah. Saya tahan dulu. Saya tahan dulu. Emosi dulu ya. Saya tahan dulu kok sampai semermet, coba balik mesti ini. Saya tahan dulu. Setelah saya dapat masukan dari teman-teman, oh seperti ini, sehingga saya mengambil keputusan, insya Allah akan lebih baik. Berarti untuk kedepannya juga. Jangan benar-benar pada kondisi yang siap untuk mengambil keputusan. Iya betul. Pada waktu siap kami ambil setelah dapat masukan banyak. Saya yakin masukan dari teman-teman itu nggak akan menjatuhkan temannya. Mesti akan lebih yang objektif itu. Itu yang saya gali. Terima kasih Bu, luar biasa. Untuk yang itu Bu, yang terakhir Bu, pembelajaran nopo yang bisa panjenengan petik dari adanya permasalahan semacam ini? Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin Pak ya. Kalau mendapati suatu masalah seperti itu, dilema etika tadi, itu sulit sekali Pak. Makanya saya selain mendatangkan teman-teman yang menjadikan nanti untuk kami godok di hati saya sendiri, kami juga menggunakan hati. Tolong dengan hati. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan hati, kita anggap saja saya sendiri atau keluarga sendiri yang mengalami seperti itu. Insya Allah yang kita lontarkan, yang kita sampaikan kepada mereka yang mendapat masalah, itu akan nyaman. Dia nggak akan emosi, nggak akan punya dendam. Karena apa? Kita dengan hati. Jadi permasalahan kita rangkum menjadi satu, kita pecahkan bareng, kita ajak ngomong bareng dengan itu. Sehingga kami tidak akan menjadikan itu permasalahan yang sangat besar ini kita keluar di luar, tidak. Tapi dengan cara mendatangkan selain teman-teman selesai, kami sendiri saya keputusannya tentunya dengan tetap di tangan saya. Nggak bisa teman-teman tentunya nggak sama dengan saya. Saya keputusannya tergantung nanti saya bagaimana kelihatannya. Oh kalau ini dengan menggunakan seperti ini, seperti itu tentunya dari hati. Kita menggunakan hati, insya Allah permasalahan apapun akan mudah sekali. Karena apa? Kita terapkan dengan diri kita sendiri. Itu Pak, mudah-mudahan pada nantinya menjadi pemimpin juga begitu. Jadi hati yang kita gunakan bukan emosi, bukan emosi sesaat atau terbakar dengan wadulan dari teman-teman, tapi karena kita benar-benar mencari yang benar-benar bisa kita buat acuan. Dengan itu yang kita sampaikan, yang kita berikan, yang kita istilah teguran lah, istilah mengena di hati. Demikian Pak. Bu, terima kasih sekali. Ternyata Bu Is sangat memahami dan sudah berpengalaman sekali, sehingga saya pun juga merasakan sendiri kepemimpinan Bu Is, karena saya juga punya Bu Is, dan memang dalam pelaksanaan keputusan selama ini sangat demokratis karena didasari dari hati. Itu aja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susana. Waalaikumsalam Pak Fendi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini mohon izin untuk menanyakan beberapa hal. Apa mengganggu apa enggak kira-kira ini? Tidak Pak, monggo. Apa bisa saya bantu? Bu, ini terkait dengan tugas dari JGP yang mana saya dan teman-teman diminta untuk mewawancarai 3 kepala sekolah untuk mengangsu ilmu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika dengan rujukan moral. Oke, baik Pak. Monggo silakan. Sebelumnya Bu Susana ini tugasnya di SD mana saja Bu? Ya. Apa cuma satu apa PLT saya juga? hanya satu Pak.
Jadi saya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 4 Adirejo Kepanjen. Oh, kan ada beberapa KS yang itu Bu ya, yang BLT. Berarti Oh, Ibu iya. hanya di SDN Ya, 4 Adirejo Kepanjen. Ya, Nggih, Bu. Pak. Terima kasih loh Bu nggih, waktunya nggih. Sama-sama. Nggih. Bisa dimulai nih ya? Bisa, silakan. Nggih. Begini Bu, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Itu gimana? Oke, selama saya jadi kepala sekolah di SD Negeri 4 Adirejo, banyak Pak kasus atau peristiwa yang saya alami terkait bujukan moral dan dilema etika. Jadi kalau bujukan moral itu biasanya saya mengalami ada dua hal atau dua kasus gitu ya. Satunya benar dan yang satunya memang salah gitu. Nah, kalau dilema etika itu biasanya saya mengalami kasus dari dua hal yang sama-sama benar. Iya, gitu. iya. Jadi pernah dua-duanya saya alami, yang dilema etika maupun bujukan moral. Nah, jadi kalau bujukan moral ini biasanya mudah saja saya memutuskan karena memang salah satunya ini negatif, gitu ya. Misalnya ada unsur subjektif, gitu ya. Misalnya dalam penilaian itu dalam satu penilaian katakanlah lomba, di situ ada unsur subjektif, berarti kan ada negatifnya. Nah, yang satunya sesuai dengan juknis atau aturan. Otomatis ya saya sebagai kepala sekolah untuk meluruskan. Itu Ya. kalau bujukan moral Lebih mudah memutuskan. Nah, yang agak sulit, nah itu butuh pemikiran yang mendalam, ada step by step yang harus saya lakukan, itu biasanya terkait dilema etika itu Pak Iya, iya. Fendi. Ya. Terima kasih Bu terkait dengan cara mengidentifikasi ini, nanti insya Allah akan saya rekam dalam pikiran saya Bu, Ya. selain direkord di HP juga. Untuk yang kedua Bu, terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah, itu bagaimana panjenengan mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini dilema apa tadi? Berarti ini dilema etika ya. Dilema etika. Nah, gitu. ini jadi kasus dilema etika. Ya. Nah, sering sekali saya alami Pak Fendi. Jadi terkait dilema etika, kasus dilema etika. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Nah, itu memang agak berat. Jadi saya harus melewati langkah-langkah dulu, membutuhkan pemikiran yang nantinya karena benar vs benar ya, karena benar melawan benar, jangan sampai salah satu dirugikan, Ya, gitu ya. Pak. Nah, contoh ya, saya akan lebih merilkan dengan contoh. Contoh guru yang izin Pak. Nah, guru izin itu berarti kan meninggalkan kewajibannya di sekolah. Sedangkan pekerjaan utamanya adalah mengajar anak-anak, ya, membimbing anak-anak atau mendampingi anak-anak. Nah, kemudian guru izin itu saya lihat dulu, gitu ya, izinnya apa. Berarti saya harus menilai dulu atau mengidentifikasi izinnya itu seperti apa. Nah, biasanya dalam saya memutuskan benar melawan benar. Contohnya kalau izinnya ini sakit, izinnya sakit yang bersangkutan yang sakit, itu biasanya saya menggunakan prinsip nilai-nilai kebajikan, empati Pak, simpati. Karena namanya sakit. Ya. Kalau sakit, saya tidak mengizini. Katakanlah beliaunya harus datang, terus juga nggak maksimal karena beliaunya sakit. Sehingga saya menggunakan prinsip empati tadi. Sehingga tentunya saya izinkan untuk tidak masuk dan saya
membijaki di sekolah untuk diisi oleh guru yang lain yang kosong. Tetapi dengan pertanggungjawaban juga. Beliaunya tidak masuk, harus ada tugas yang ditinggalkan gitu. Jadi tidak tidak los-losan, pokoknya nggak masuk. Gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya, tugasnya apa yang ditinggalkan untuk menggantikan beliaunya yang tidak bisa ke sekolah. Nah, lain lagi kalau izinnya, misalnya yang sakit anggota keluarganya, nah itu akan saya nilai dulu, akan saya identifikasi dulu, kemudian saya menerapkan prinsip kebajikan yang lain. Nah, peraturan, saya menggunakan prinsip peraturan. Peraturan itu tidak dari saya, dari SOP yang sudah kita buat bersama, kesepakatan bersama. Di mana bagaimana kita harus mengedepankan kepentingan orang banyak atau kewajiban utama. Kalau di guru berarti keberpihakan pada murid gitu ya? Iya, keberpihakan pada murid. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang harus saya pilih di setiap kasus dilema etika. Saya harus menggunakan prinsip yang mana, itu yang saya dahulukan. Nah, kemudian kalau dari menimbang tadi, benar melawan benar, pertimbangannya kan prinsip nilai kebajikan. Nah, prinsip nilai kebajikan mana yang lebih berat, itu yang saya utamakan. Gitu. Berarti penimbangnya jenengan dari nilai kebajikan iya, itu. Betul. Ya, yang jenengan prioritaskan nanti sebagai keputusan. Betul. Ya. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan tidak merugikan salah satu pihak gitu. Katakanlah contoh tadi yang sakit anggota keluarga yang lain. Ya. Nah, akan saya sarankan apa tidak ada anggota keluarga yang lain, katakanlah yang bisa mengantar, katakanlah ibunya, ya, bisa nggak anggota keluarga yang lain, misalnya suaminya atau adiknya kan gitu. Sehingga kewajiban utama tetap nomor 1, atau nanti setelah pulang sekolah itu. Jadi bagaimanalah menyikapi kalau memang itu bisa disikapi gitu. Sehingga keduanya itu tidak ada yang dirugikan itu loh Pak ya, karena memang benar melawan benar itu tadi. Iya. Ya Bu, ya kembali lagi dari Ibu tadi, prioritasnya yaitu dari seberapa nilai kebajikan yang paling utama itu yang jenengan ambil, yang paling penting. Ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Kayaknya sudah jenengan sampaikan tadi ya sebagian, mungkin lebih dipertegas Bu, mungkin ada beberapa kalimat yang memastikan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, untuk pengambilan keputusan dilema etika itu ada langkah-langkah yang harus saya ambil karena memang perlu pertimbangan tadi ya Pak. Ya. Nah, biasanya yang pertama saya harus menilai dulu kasusnya. Jadi kasus dilema etika itu kan benar melawan benar. Jadi saya harus menilai kasus dari dilema etika itu apa. Setelah saya menilai, oh ini benar, ini juga benar, berarti sama-sama benar dilema etika. Kemudian yang kedua, saya harus mengidentifikasi seberapa kebenaran dari masing-masing hal ini tadi, dua hal ini tadi. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan menimbang seperti tadi. Saya akan menggunakan prinsip kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang akan saya ambil yang utama dari dua hal yang sudah saya identifikasi tadi. Gitu. Nah, baru berikutnya setelah saya menggunakan prinsip nilai-nilai kebajikan, nah, saya akan menimbang di situ. Nah, sehingga saya akan mengambil keputusan. Misalnya keputusan ini masih dikatakan belum imbang atau masih ada yang dirugikan.
katakanlah tidak ada solusi gitu ya, sama-sama beratnya, saya akan menggunakan prinsip opsi gitu ya. Oh ya, Opsi. Pilihan. Nah, opsi untuk menengahi gitu. Sehingga benar melawan benar ini tidak ada yang dirugikan. Itu Pak. Jadi ada opsi seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Gitu. Kalau di CGP itu pernah disampaikan oleh fasilitator saya itu trilema namanya. Oh ya. Jadi dari dua opsi itu nanti ada satu opsi yang memang sebagai tengah-tengah ya, yang kita ambil saat ada dua yang tidak mencapai keputusan. Tapi sepertinya tadi penjenengan sudah menyampaikan sebenarnya tadi sudah muncul tengah-tengahnya itu seperti halnya jenengan mengizinkan tapi ada komitmen. Itu kan komitmen kan bisa kita masukkan dalam opsi yang ketiga itu tadi. Jadi luar biasa Bu, mantap sekali dari prosedur yang jenengan lakukan. Jadi sangat patut untuk dicontoh nantinya. Kalau saya di Paswa tadi. Pasti Bang nanti. Berikutnya Bu, untuk hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan? Saya itu sudah disampaikan Bu, yaitu ada beberapa opsi tadi ya. Betul, ya. Memberikan satu opsi jika di duanya itu sama-sama berimbang. Begitu. Ya. Jadi menurut saya jika akan mengambil keputusan dari dilema etika yang efektif, itu tadi yang pertama mengedepankan nilai-nilai kebajikan, prinsip nilai-nilai kebajikan. Kemudian opsi tadi, gitu ya. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ini coba saya sampaikan, walaupun tadi mungkin sudah sebagian jenengan sampaikan. Tantangan apa yang menurut jenengan itu sulit atau berat dalam dilema etika? Ya, tantangannya itu memang namanya dilema etika, benar melawan benar. Pasti untuk memutuskan itu kan berat ya Pak ya. Ya, betul. Jadi jangan sampai saya ini subjektif luar biasa ini. Subjektif berat sebelah gitu ya. Jadi saya berupaya untuk pengambilan keputusan yang saya ambil itu benar-benar ya yang mengedepankan apa Bu? Prinsip nilai kebajikan yang utama itu, dan sama-sama tidak merugikan. Itu Pak Fendi. Oke, Susana. Sangat Bu ya, ternyata kasus dilema etika ini benar-benar kasus permasalahan yang memang harus disikapi dengan bijak dan ada dasar-dasar yang kuat nih dalam memutuskan agar tidak merugikan salah satu pihak. Ya Bu, terus berikutnya Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, maksudnya itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, terima kasih Pak Wendy. Untuk pertanyaan berikutnya tadi apakah ada jadwal? Ya, maksudnya apakah langsung diputuskan di tempat ataukah mungkin ada tahapan dari itu? Biasanya kalau pengalaman saya itu setiap ada kasus langsung menyelesaikan, walaupun ada jeda, ada jeda sedikit untuk saya menimbang, utamanya dilema etika ya. Dilema etika itu memang ada jeda sedikit, tapi tidak sampai berganti hari Pak Fendi. Apa? Karena saya berusaha untuk menyelesaikan kasus sesegera mungkin. Karena kalau saya menunda, takutnya akan tertumpuk oleh kasus yang lain. Luar biasa. Gitu. Sehingga saya upayakan cepat diselesaikan. Ya, kalau bisa hari itu ya hari itu gitu ya. Kalau bisa saat itu ya sudah saat itu. Iya, luar biasa. Jadi
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Anda mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan, saya lebih mengutamakan biasanya ini Pak Fendi Hermanto ya. Saya menggunakan prinsip nilai kebajikan yang mengedepankan peraturan. Oh, terhubungkan dengan iya, mungkin kesepakatan atau keyakinan ya. Karena peraturan itu kan SOP dari organisasi kami ya, sekolah, dan SOP itu kita sepakati bersama, kita buat bersama, sehingga jika ada dua kasus dilema etika itu saya biasanya mengarah ke situ dulu, ya, ke sana dulu, kemudian baru mungkin prinsip nilai kebajikan yang lain, gitu. Karena memang semua sudah tahu, gitu loh, semua sudah tahu, kita sepakati bersama. Nah, saya mengingatkan lagi kalau ada dua kasus atau dua hal tentang dilema etika ini. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya tidak ada di SOP lah ya. Tidak ada di peraturan, misalnya dua hal itu dilema etikanya. Saya biasanya mengundang atau meminta pendapat dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Biasanya ya guru yang dianggap senior. Ya, guru senior. Yang saya ajak demokratis sekali gitu diskusi ya. Iya, Bu. Untuk itu, Bu, untuk pembelajaran yang dapat panjenengan petik, ya, pembelajaran dalam pengalaman panjenengan mengambil keputusan di dilema etika yang terjadi di SD Minang apa? Iya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan dilema etika itu saya semakin terasah dalam membijaki kasus di mana dua hal itu sama-sama benar, gitu. Sehingga semakin saya terlatih untuk membuat keputusan dengan langkah-langkah yang saya ambil tadi, mengedepankan prinsip nilai kebajikan, semakin kesini saya terasah untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak gitu. Kemudian tidak subjektif dalam mengambil keputusan, saya berusaha untuk objektif, saya berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai unsur kebajikan yang utama. Nah, itu. Sehingga jadi pemimpin itu memang kan diharapkan harus bijak. Iya. Sehingga ya itu tadi kebijaksanaan saya sebagai kepala sekolah terasah dari terlatihnya pengambilan keputusan dilema etika. Itu berarti sebuah permasalahan itu dapat membuat seseorang itu menjadi dewasa itu benar-benar. Nah, betul. Ya, luar biasa. Betul sekali. Ya, alhamdulillah juga, Bu, hari ini saya sepertinya bertanya dengan kepala sekolah yang pas ini karena sangat paham sekali dan detail sekali yang banyak akan disampaikan, dan tidak terasa, Bu, dari semua pertanyaan ini sudah panjenengan jawab semua dengan sempurna dan bisa saya adopsi nantinya saatnya saya dipercaya untuk menjadi pemimpin, dan insya Allah nanti itu pasti saya laksanakan. Ternyata untuk menjadi kepala sekolah itu luar biasa, Bu. Apa itu? Tantangannya luar biasa. Itu aja. Bermanfaat. Amin. Siap-siap. Nanti mungkin jadi referensi kalau Pak Fendi Hermanto ini jadi kepala sekolah ya. Pastinya nanti ke sana, Pak. Iya. Setelah lulus GP ya. Iya. Ya, itu Bu Susana, terima kasih sekali. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali. Demikian wawancara saya mohon diri dulu. Saya dengan ketua kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hebat, yaitu Ibu Sirokah SAG MSI,
beliau adalah kepala sekolah dari tempat saya bekerja, dan juga Ibu Susana Eka Dewi sangat membantu sekali dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Dan untuk refleksinya, yang pertama, hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah bahwasanya ada 4 paradigma. Salah satunya yaitu yang muncul di situ adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang mana mayoritas permasalahan dilema etika itu terjadi karena oknum guru di masing-masing lembaga itu mengalami beberapa cobaan sehingga memaksa untuk bekerja sambil bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Seperti halnya sebelumnya rajin karena kondisi sakit sehingga memaksa untuk mengurangi aktivitas dalam kegiatan pembelajaran di sekolahan. Itu yang saya petik. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga berprinsip, yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi tidak serta-merta langsung membeli keputusan secara sepihak, tapi semuanya didasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga keputusan yang dihasilkan itu bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak, apalagi merugikan peserta didik atau murid. Sementara langkah-langkah yang ditempuh juga sudah muncul dari beberapa 9 langkah. Di antaranya adalah mengenali nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam suatu situasi ini, apa keluarganya ataukah beliaunya sendiri, kemudian kumpulan fakta-fakta, bisa dari tadi disampaikan diskusi dengan sesama dengan guru, ya, rekan guru dari guru yang bermasalah, yang diambil ada guru yang senior. Kemudian juga ada uji legal dan uji regulasi. Uji legal ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran hukum yang sebelumnya sudah disepakati dalam bentuk keyakinan sekolah, sehingga segala keputusannya pasti bergantung pada itu. Dan setiap keputusan juga muncul yaitu opsi trilema, yang mana jika benar melawan benar, tidak ada titik temu, maka akan ditambahkan dengan satu opsi penengah. Ya, biasanya itu berupa komitmen yang diberikan kepada guru yang bermasalah tersebut. Jadi diambil satu keputusan dari 2 pilihan, tetapi ditambahkan satu lagi sebagai komitmen agar dapat melaksanakan hasil keputusan yang dipilih oleh kepala sekolah tersebut dengan baik, karena berdasarkan dengan komitmen yang disampaikan sendiri oleh guru tersebut. Untuk perbedaan yang menonjol yaitu dari kedua kepala sekolah, jika Ibu Isirokah memilih untuk menyelesaikan dengan menunggu beberapa waktu dengan mencari sumber-sumber yang pasti sebelum menentukan keputusan dengan menggunakan musyawarah dan sebagainya. Sementara untuk Bu Susana, jika bisa langsung hari itu, maka beliau berusaha untuk menyelesaikan hari itu juga, dengan alasan agar nanti jika ada permasalahan lain yang datang, ini masalah satu, ini sudah bisa terselesaikan. Semuanya sama-sama benar dan sama-sama bisa dicontoh tergantung situasi dan kondisinya. Saya juga akan berusaha menerapkan dilema etika
yang terjadi pada waktu saya mengajar kepada murid-murid saya, bahkan mungkin pada kehidupan pribadi saya, atau mungkin dengan guru-guru yang lain, dengan menitik beratkan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan harus diukur yang paling prioritas. Dan alhamdulillah rekaman ini sudah selesai. Dan sebelum ini saya unggah, saya sudah melakukan uji kepada rekan saya, beberapa rekan guru, kemudian juga saya sendiri. Alhamdulillah tidak ada unsur sara di dalamnya, tidak ada kata-kata yang tidak sopan, dan hasil suara yang juga jernih bisa didengarkan oleh pendengar semuanya. Untuk kepadatan isi materi sudah saya uji sesuai dengan pertanyaan yang ada di tugas demonstrasi kontekstual, dan juga sudah saya ukur tulisan dan sebagainya, sehingga pendengar ataupun mungkin karena ini saya juga dari rekaman saya jadikan video, pembaca itu bisa dapat mudah dengan memahami. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Guru hebat karena telah menyaksikan pemaparan demonstrasi kontekstual. Saya Fendi Hermanto, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang, binaan Bapak Alfian dan Bapak Yusuf, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.